Pecu, pecu, pecu. Halo, Jody Ibrahim. Ya, mau bahas pemain Indo yang main di luar Indonesia. Ya, ini datang dari pemain muda Indonesia yang main di Belanda. Tepatnya main di divisi 2-nya. Ini striker timnas senior Rafael Strijk yang bermain cukup apik ya di Piala Asia U23 kemarin di Qatar. Dan dia udah bergabung di ADO Den Haag ya, udah beberapa tahun. Dan ini pertandingan perdana di Eerste Divisi atau Divisi 2 Belanda. Ini ADO Den Haag lawan VVV Venlo. Ya, ini VVV Venlo pernah diperkuat sejumlah pemain macam Keisuke Honda, dan dulu ada kabar ya, entah ini valid atau enggak, sempat ngebidik Boa Salosa ya. Ya, ini klubnya Rafael Strijk ADO Den Haag lawan VVV Venlo di pertandingan perdana. Ya, ini Rafael Strijk dari pre-season bersama klubnya, dia selalu jadi pilihan utama ya di tim utama ADO Den Haag, di mana dia di musim sebelumnya kebanyakan main di tim U21-nya lah. Dan dia emang nyetak banyak gol sih di situ di Liga Belanda U21-nya. Tapi tampaknya dari pre-season dia tiap pertandingan uji coba dia selalu main Rafael Strijk sebagai starter ya. Dan ya di pertandingan VVV Venlo lawan tim Keisuke Honda dulu, ini main di kandangnya ADO Den Haag dan si Strijk jadi starter ya. Pelatihnya ADO Den Haag juga sempat melatih tim Indonesia ya di tahun 2019. Waktu itu melatih timnya Asnawi yang PSM Makassar, di mana menjuarai Piala Indonesia ya kalau nggak salah tahun segitu. Waktu itu juga Mark Klok masih main di PSM Makassar. Namanya dari J. Kalezik. Ini sempat juga mimpin Jong Utrecht timnya Jenner, dan sekarang kayaknya udah 2 musim ke belakang ini dari J. Kalezik mimpin ADO Den Haag. Dan ya Strijk di pertandingan pertama dia main starter dan bermain selama 61 menit ya. Ya, ini si Strijk diganti ketika ADO Den Haag unggul dengan skor 1-0. Ini kartu merah pemain ADO Den Haag. Dan golnya ADO Den Haag diawali dari pergerakannya Strijk ya, di mana melewati kalau nggak salah 3 pemain dan bola ya agak liar gitu ya bergerak. Dan di situ terjadilah gol yang dicetak sama ADO Den Haag ya, di mana gol tersebut ya mimpin skor melawan VVV Venlo, namanya ribet ya. Di mana di babak kedua ini ADO Den Haag kena kartu merah 1 dan VVV Venlo berhasil nyamain kedudukan ya. Dan si Strijk diganti sama Surmeli, nama pemainnya, diganti menit 61. Dan ya ini ADO Den Haag harus tahan imbang sama Venlo di pertandingan pertama Keuken Kampion Divisi 2 Belanda, yaitu nama sponsornya ya. Dan ini bisa dilihat ini tren attacking dari kedua tim. Bisa dilihat ya, ini ADO Den Haag lebih dominan di babak pertama, cuman sama di babak kedua dibalas sama Venlo. Ini bisa dilihat ya di separuh akhir babak kedua ini Venlo bisa nyamain kedudukan ya. Ada salah satu faktor pemainnya ADO Den Haag kena kartu merah 1 ya. Ini dimana akumulasi kartu kuning. Dan ini bisa dilihat skema map atau peta pergerakannya Strijk ya di pertandingan lawan Venlo. Ya, ini bisa dilihat dia ini dipasang sebagai striker ya. Ya, posisinya mirip-mirip kayak di timnas senior lah. Ini main selama 61 menit. Ini Strijk diganti sama Surmeli ya. Tadi udah dijelasin. Dan ini Strijk bermain selama 61 menit ya. Lumayan untuk di musim ini Strijk udah mulai dipercaya jadi pemain starter ya. Ya, di pertandingan kedua ini timnya Strijk bakal menghadapi timnya Maurizmo Hinoke. Ini pemain U20 yang kemarin main ya di Toulon ya, turnamen Toulon bersama timnasnya Indra Syafri. Di mana ini Hinoke belum jadi WNI sih. Dan kabarnya juga dia nggak bisa dinaturalisasi jadi WNI karena
keturunannya dia masih agak jauh dari buyut. Jadi ini Hinoke kayaknya nggak jadi dinaturalisasi sama PSSI ya. Ini Mauresmo Hinoke karena garis keturunannya masih agak jauh. Kalau nggak salah di aturan undang-undangnya ini minimal itu kakek atau nenek, jadi nggak bisa buyut. Ya itu dia sekilas dari Dordrecht, ini timnya Mauresmo Hinoke. Ini Ado Den Haag main tandang ya lawan timnya Hinoke FC Dordrecht, di mana timnya Jens Raven juga ya. Kalau Raven sih entah sekarang dia udah dapat kontrak profesional apa belum sama Dordrecht, di mana dia lebih banyak main di tim U21-nya ya. Dan Strike lagi-lagi kayaknya makin dipercaya jadi pemain starter nih di laga lawan FC Dordrecht, pertandingan tandang lawan tim Kasta 2 Belanda juga. Ya ini Strike masih diplot sama kayak pertandingan pertama lawan Venlo. Ini bisa dilihat Strike main starter lagi. Dimana di musim sebelumnya kalau nggak salah dia main cuma sekali doang nih di tim utamanya Ado Den Haag, si Rafael Strike. Dan sekarang udah makin dipercaya main lawan tim-tim di divisi 2 Belanda ya, dimana tim lainnya kayak Jong Utrecht. Ini tim Utrechtnya U23, Ivar Jenner main di situ. Sebenarnya Jenner udah musim ketiganya bersama Jong Utrecht dan selalu main starter ya. Kalau untuk usia Jenner sama Strike masih tuaan. Strike beda setahun doang. Kalau Strike kelahiran 2003 kalau nggak salah deh. Dan ini pertandingan ini lagi-lagi Ado Den Haag nimbang Dordrecht 1-1. Ini bisa dilihat ya, si Strike diganti di menit 81 ya. Ini lebih banyak menit mainnya di pertandingan kedua dibanding pertandingan pertama lawan Venlo ya. Dan ya ini Ado Den Haag nimbang 1-1, dimana di babak pertama backnya Ado Den Haag hampir gol bundir ya di babak pertama, tapi bola masih jadi corner kick buat FC Dordrecht ya. Ini peta pergerakannya Strike lagi nih melalui website sofascore.com. Ini salah satu website statistik bola di internet. Bisa dilihat ya, diganti di menit 81 nih sama Dano Lorenz. Bisa dilihat ini peta pergerakannya Rafael Strike ya. Ini mirip-mirip sama pertandingan pertama ini peta pergerakannya. Main selama 81 menit. Dan ini Ado Den Haag di babak pertama agak mendominasi. Cuman dibales sama Dordrecht ya di babak kedua. Tapi juga nih di menjelang akhir pertandingan ini Dordrecht nggak banyak ngasih tekanan tinggi ke Ado Den Haag ya di pertandingan ini. Dan ya Ado Den Haag semakin mempercayai Strike ya jadi strikernya, walaupun Strike belum mencetak gol di 2 pertandingan. Dan memang pergerakannya ya emang buat nyusahin backnya lawan ya. Dan biasanya pemain-pemain kayak Migem ini salah satu rekannya Strike, kalau nggak salah main di posisi kiri atau kanan gitu. Ini yang jadi salah satu eksekutor bolanya ya, Strike yang coba ngobrak-ngabrik. Ya modelnya mainnya mirip-mirip kayak di timnas senior juga sini Strike di Ado Den Haag di tim utamanya. Dan ini klasemen sementara bisa dilihat peringkat 12 klasemen. Ini masih di atasnya timnya Jenner ya, Jong FC Utrecht. Dan ya ini kemungkinan kedua tim udah pasti bertemu sih di musim ini. Cuman kemungkinan Jenner sama Strike bertemu semakin besar ya, karena si Strike juga udah dipercaya jadi pemain tim utamanya Ado Den Haag di musim ini. Dan Jenner juga di Jong Utrecht juga udah dipercaya juga ya. Si Jenner yang udah berusia 20 tahun di tahun 2024 ini. Ya ini klasemennya. Tapi kalau buat timnya Jenner nggak bakal bisa promosi ya, karena di liga utamanya udah ada FC Utrecht ya. Sedangkan ini Ado Den Haag masih bisa punya kans buat promosi ke Eredivisie musim depan. Oke, itu aja dari Rafael Strike. Thank you.